Kebanyakan manusia justru kita maunya kemuliaan tapi kita tidak mau bayar harganya. Kita mau kemuliaannya tapi kita tidak mau salibnya. Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemuliaan yang Yesus terima adalah karena ketaatan dan pengorbanannya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan yang sama kepada kita? Bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Tapi apakah kita hari ini sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus? Kita bilang kita ikut Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mau sangkal diri? Apakah kita mau pikul salib dengan sukarela? Bicara soal ketika kita harus bayar harga, kita bayar harga. Karena kalau kita sebut pengikut Yesus, dua hal yang kita harus lakukan, sangkal diri dan pikul salib. Apakah kita hari ini bisa menyangkal emosi, menyangkal daging, menyangkal keinginan duniawi kita, menyangkal nafsu kita, menyangkal keinginan kita akan harta, keserakahan, kesombongan, dan kita mau pikul salib, bayar harga untuk ikut Tuhan? Apa sekarang kita jadi orang Kristen, orang percaya yang hanya mau cari nyaman? Kalau parkiran susah nggak ke gereja, kalau AC nggak dingin nggak mau ke gereja, kalau pendeta khotbahnya nggak keren nggak mau ke gereja. Berapa banyak kita yang ikut Tuhan hanya untuk berkatnya, untuk kemuliaannya, tapi tidak taatnya, tidak salibnya. Mari ketika kita hadir di sebuah komunitas, ketika kita ada dalam sebuah hubungan, miliki mentalitas, saya harus jadi berkat, saya harus memberi kontribusi, saya hadir untuk mewarnai, saya harus jadi terang, saya harus jadi garam, memberi rasa. Kehadiran saya harus mengubah, bukannya datang karena punya agenda. Saya ingat ketika saya ke pedalaman, saya kaget ketika saya lihat tiba-tiba bantuan berdatangan sebelum pemilihan. Ketika caleg-caleg mulai membagi-bagikan bantuan, mereka datang karena mereka punya kepentingan supaya mereka memperoleh suara rakyat. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak para wakil rakyat yang sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya? Di dalam hubungan, kebanyakan orang hanya mengedepankan kepentingan mereka lebih dari kepentingan orang lain. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, justru dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya kita dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Yang artinya gini, kita harus rendah hati untuk lihat orang lain juga penting. Bahkan kalau orang tuh gak rendah hati, dia gak bisa lihat kepentingan orang lain. Justru orang yang tinggi hati merasa dia paling penting. Dia yang harus didengar, kehadiran dia yang paling penting. Kita gak akan bisa melayani kepentingan Tuhan untuk orang lain lewat hidup kita kalau kita selalu cari kepentingan kita. Ada orang-orang tuh yang selalu nanya, what is it for me? Apa untungnya buat saya? Ada orang-orang yang kalau gak menguntungkan buat dia gak mau lakukan, dia gak mau ambil bagian. Kadang-kadang lelah gitu. Dalam hubungan tuh kita harusnya gak selalu cari keuntungan. Apa sih untungnya buat saya? Tapi pikirin keuntungan kerajaan sorga. Kalau dipikir-pikir, saya ada di tangan pengharapan ini bukan untuk keuntungan saya. Malah ini jadi beban buat saya. Tapi yang saya pikirin adalah keuntungan kerajaan sorga. Bahwa anak-anak di Indonesia bisa mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Berdoa supaya setiap benih yang kita tabur bisa melahirkan pemimpin-pemimpin buat Indonesia yang takut akan Tuhan, yang cinta rakyat, yang berintegritas, yang memperjuangkan hak rakyat. Saya percaya dalam hidup kita, menjadi kaya itu anugerah, berkat itu bonus. Tapi hiduplah untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya, jadi terkenal, jadi besar, jadi hebat. Hiduplah untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita mesti punya hati hamba. Hati hamba tuh gini, kita datang untuk melayani kepentingan Tuhan kita, bukan kepentingan kita. Dalam hubungan dengan sesama aja, melelahkan sekali ketika orang tuh deketin kita karena mereka punya agenda. Deketin kita karena mereka punya kepentingan. Ketika mereka tidak diuntungkan, mereka meninggalkan kita. Lelah nggak punya hubungan yang seperti itu? Lelah sekali ketika dikelilingi oleh orang-orang yang awalnya datang pura-pura tulus, padahal punya niat bulus. Datang untuk posisi, datang untuk diakui. And they come for money.